Pernah nggak sih ngerasain kayak gini? Udah capek-capek nulis, mikirin kata-katanya berjam-jam. Pasti publish, sepi. Nggak ada yang ngeklik, nggak ada yang komen. Frustasi banget kan? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas soal ini. Yuk kita langsung aja ke pertanyaan utamanya. Kenapa sih orang-orang tuh ngelewatin cerita kita? Padahal kita udah bikinnya sepenuh hati loh. Sebenarnya apa sih yang terjadi di 3 detik pertama itu pas mereka lihat tulisan kita di tengah lautan informasi yang gak ada habisnya? Kita semua tahu banget rasanya. Postingan udah ditulis serius, captionnya juga udah dirasa pas banget. Tapi ya gitu, sepi. Seakan ada tembok gede gitu ya antara usaha keras kita sama perhatian yang kita harapkan. Dan ini tuh bukan cuma soal baper atau kecewa doang loh. Di dunia nyata, kayak yang dibilang sama Boy, ini taruhannya gede banget. Satu kalimat pertama di landing page, di caption, atau di email, itu bisa nentuin nasib sebuah ide, kampanye, atau bahkan bisnis. Oke, sekarang kita coba pahami dulu medan perangnya. Kenapa sih kok susah banget ya dapetin perhatian orang? Padahal cerita kita tuh penting dan berkualitas. Menurut kita, jawabannya simple tapi jujur agak brutal. Nah, ini dia nih intinya. Kita itu nggak bersaing sama konten jelek, tapi kita bersaing sama semua konten bagus lainnya. Yang langka dan benar-benar berharga itu bukan informasinya, tapi beberapa detik perhatian penuh dari audiens kita. Itu yang mahal. Nah, ini dia. Ini adalah pergeseran mindset yang paling penting banget. Orang tuh nggak kekurangan konten. Mereka itu cuma kekurangan alasan buat peduli. Jadi, tugas kita bukan lagi cuma bikin konten, tapi ngasih mereka alasan yang kuat buat peduli. Sering banget tulisan kita diabaikan ya, karena kalimat pertamanya itu ngomongin kita, produk kita, bukan ngomongin mereka dan masalah mereka. Coba bayangin deh, di satu sisi ada tulisan yang datar, isinya fakta, data, tapi ya dingin aja gitu, nggak ada nyawanya. Tulisan kayak gini udah pasti di skip. Nah di sisi lain, ada copy yang digerakkan oleh cerita, yang bisa bangun jembatan emosi sama pembaca, dan akhirnya dapat respons. Dan dampaknya ini kerasa di mana-mana loh. Contohnya kayak Ayu, seorang talent scout. Dia lihat ini tiap hari di profil LinkedIn atau di surat lamaran. Kandidat yang hebat bisa aja kalah, bukan karena skillnya kurang, tapi yaitu karena cara mereka nulis ceritanya itu nggak nyampe ke pembaca. Oke, jadi kalau perhatian itu mata uangnya dan cerita itu kuncinya, terus gimana dong cara kita buka pintunya? Nah, jawabannya ada di satu skill yang sering banget disalahpahami, yaitu copywriting. Ini dia solusinya, copywriting berbasis cerita. Dan ini bukan cuma soal nulis indah atau puitis ya, bukan itu. Ini tuh skill strategis buat ngubah narasi bisnis jadi sesuatu yang relevan, menarik, dan yang paling penting, bikin orang bergerak ngelakuin sesuatu. Dan yang paling penting nih, kayak yang Pak Holil bilang, fokusnya itu ke hasil, bukan seni demi seni, tapi tulisan yang beneran berfungsi dan mencapai tujuannya. Nah, ini kan jadi kerasa lebih praktis ya, dan bisa dipelajari siapa aja. Dan inilah caranya biar Anda bisa mulai nguasain kemampuan tersebut, lewat sebuah tantangan terstruktur yang bakal kita bahas sekarang. Ini adalah pintu masuk Anda buat mengubah cara Anda menulis selamanya. Di tantangan ini, Anda nggak cuma belajar teori doang. Anda bakal langsung praktek gimana caranya narik perhatian dalam hitungan detik, bikin cerita Anda jadi relevan buat audiens, dan yang paling penting, ngajak mereka buat bertindak. Dan semua itu Anda lakuin sambil belajar kerja bareng dalam satu tim. Kedengerannya mungkin ribet ya, tapi tenang aja. Tantangan ini udah dirancang dengan proses yang jelas banget dan terstruktur kok. Coba kita lihat langkah-langkahnya. Perjalanan ini dimulai dari fondasi yang paling penting. Bener-bener pahamin siapa audiens Anda. Dari situ, baru deh kita rumusin inti ceritanya, terus tuangin ke draft pertama dengan fokus pada kejelasan. Nah, bagian paling serunya tuh pas diskusi, revisi, dan pengujian. Disinilah tulisan yang biasa-biasa aja diasah jadi setajam silet. Jadi, proses ini bukan sekedar latihan nulis biasa ya. Ini itu penerapan langsung dari tujuan pembelajaran formal yang dirancang buat ngebangun kemampuan komunikasi dan kolaborasi yang penting banget di dunia profesional sekarang. Nah, ini dia yang paling penting. Hasil akhir dari tantangan ini tuh bukan nilai di kertas, tapi sebuah portofolio yang beneran bisa dipakai. Sesuatu yang bisa Anda tunjukin buat buktiin kalau Anda bisa nulis kopi yang beneran bekerja. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita balik lagi ke intinya. Ini semua tuh bukan cuma soal apa yang Anda tulis, tapi tentang apa yang audiens Anda kerasain pas baca tulisan Anda.
Saya mau ngajak Anda coba satu hal. Ambil tulisan terakhir Anda, terus baca kalimat pertamanya aja. Udah? Sekarang, coba tanya sama diri sendiri sejujurnya. Ini tuh sebenarnya tentang siapa sih? Tentang Anda, produk Anda, atau tentang masalah dan harapan audiens Anda? Jawaban dari pertanyaan itu bisa ngubah segalanya. Dan kalau Anda udah berhasil sampai di titik itu, Anda tuh udah lebih dari sekedar penulis. Kayak kata Ayu, Anda menjadi seseorang yang bisa mempengaruhi keputusan. Sebuah kemampuan yang nilainya nggak terkira loh. Jadi, pesan terakhir dari kami simpel aja. Jangan takut buat muji tulisanmu. Tunjukin ke orang lain. Lihat reaksi mereka. Dengerin masukannya. Cuma itu satu-satunya cara buat tahu apakah ceritamu itu beneran udah siap atau belum. Jadi, kalau selama ini tulisan Anda terasa sering diabaikan, jangan langsung kecil hati. Itu bukan sinyal kegagalan kok. Anggap aja itu sinyal buat belajar. Mungkin cerita Anda udah bagus, cuma belum cukup terasa aja buat orang yang Anda tuju. Dan nemuin cara biar cerita itu terasa, nah itulah tantangan yang sesungguhnya.